Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Fadli dengan akhir NIM 075 sebagai guru. Saya Zafira Saidatunisa dengan NIM 073 sebagai pengamat. Saya adalah Agus Mifa dengan akhir NIM 074 sebagai murid. Saya Diana Pangasuti dengan akhir NIM 072 sebagai murid. Saya Novita Fitriana dengan akhir NIM 071 sebagai murid. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Ya, Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran 6. Jadi kita akan belajar tentang tematik kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan dan ekosistem. Baik anak-anak, amatilah gambar di atas. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Menanam pohon, Pak. Menanam pohon, ya betul. Pernahkah kalian melakukan hal tersebut? pernah. Pernah tidak? Yang lain? Pernah, Pak. Ya, mungkin ada yang pernah, ada yang juga yang belum pernah. Selanjutnya. Nah, apa tujuan kegiatan menanam pohon tersebut? Tujuan menanam pohon yaitu tujuannya yakni agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang sejuk dan asri dan terhindar dari bencana yaitu tanah longsor. Apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Ada yang bisa menjawab atau tidak? Ya, Bapak. Coba jawab kalau ada yang bisa jawab. Menanam pohon itu bisa membantu menciptakan keseimbangan ekosistem karena jika pohon itu besar, akarnya akan bisa mengatur jumlah besar air di dalam tanah supaya tidak banjir. Dan juga jika pohon itu besar, maka pohon besar itu akan menjadi rumah bagi hewan-hewan kecil seperti burung, tupai, dan lain-lain, Bapak. Ya baik, Novita, terima kasih. Menanam pohon menciptakan keseimbangan ekosistem karena pohon menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga tanah, menyediakan habitat, mengatur suhu dan mengatur siklus air, seperti yang sudah dijelaskan oleh Novita tadi. Hal ini membantu menjaga kualitas udara, mengurangi pemanasan global, mencegah erosi tanah, mendukung keanekaragaman hayati, mengurangi suhu dan menjaga keseimbangan air. Bapak di sini akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik memahami ekosistem pada lingkungannya. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan atau menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dari pertanyaan yang sudah Bapak pertanyakan tadi, coba diskusikan dengan teman-teman yang lain. Bapak akan meminta hasil diskusinya di akhir pembelajaran nanti. Ini Lani bertanya, tahukah kamu kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk. Coba bacakan, Adelsa, coba bacakan. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem itu tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya,
tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem di bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, juga yang akan menuai akibatnya. Terima kasih untuk Adelsta. Ini dilanjut, coba Novita bacakan. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga, ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Baik, terima kasih untuk Novita. Ini ada artikel selanjutnya, coba dibaca oleh Diana. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Nah, selanjutnya, dari bacaan tersebut, tentukan pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Tadi yang sudah, ini contoh dari pikiran utama tentang paragraf pertama tadi. Coba bacakan Aldelsa tadi yang sudah membaca paragraf pertama. Pikiran utama pada paragraf pertama itu adalah anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya. Informasi penting yang didapat di sana, yang pertama itu banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen. Lalu kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Lalu industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Baik, terima kasih untuk Adelsa. Selanjutnya tadi yang sudah membacakan paragraf kedua untuk Novita. Upaya manusia memulihkan keseimbangan ekosistem. 1. Mengurangi penebangan hutan dan mengurangi penggunaan bahan kimia buatan. 2. Menangkap ikan dengan cara yang tidak merusak ekosistem. 3. Membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional. 4. Menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka. Baik, terima kasih untuk Novita. Selanjutnya paragraf terakhir, coba Diana. Pikiran utama, kegiatan-kegiatan sederhana mengurangi pencemaran. Informasi penting, 1. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. 2. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. 3. Menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. 4. Belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah, bapak yang sudah membacakan. Berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulan dalam tulisan satu paragraf. Manusia memiliki kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Nah, itu kesimpulan dari ketiga paragraf tadi. Selanjutnya ini hanya percakapan-percakapan antara Lani dan Dayu. Dan next. Pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti Lani dan Dayu, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar anggota masyarakat? Nah, pernahkah anak-anak Bapak mengalami peristiwa seperti itu? Pernah tidak? Pernah Bapak? Berikan contoh seperti apa? Coba tadi yang bilang pernah, berikan contohnya. Contohnya itu seperti ketika berbicara atau berkomunikasi dengan teman kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, di sini coba siapa yang ingin membacakan? Jika tidak ada, Bapak tunjuk. Coba Novita dibacakan. Sumpah Pemuda. Satu. Tidak tahu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah jam satu tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa jam satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, Pak, kenapa kok ini bahasanya seperti ini, seperti tulisan sumpah ditulis menjadi suempah. Nah, ini masih menggunakan bahasa Indonesia yang lampau. Jadi masih menggunakan bahasa ejaan yang lama. Selanjutnya, salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya, yakni bahasa Indonesia kita, yaitu bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah dianggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu tergantung membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, di sini buatlah skenario cerita pengalamanmu tentang berkomunikasi, baik melalui media telepon, telepon genggam, surat elektronik, dan komunikasi langsung dengan orang lain. Nah, di sini sudah ada contoh surat yang menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam menulis contoh surat, harus terdapat ini sebagai tanggal pembuatan surat, ini untuk ditujukan untuk siapa, dan ini sebagai pendahulu, dan ini sebagai isi. Selanjutnya, nah, dan demikian ini sebagai penutup, dan ini sebagai orang yang membuat surat tersebut. Nah, ini coba bacakan Adelsa.
Jika kamu memilih percakapan melalui media telepon, kamu akan membuat sebuah percakapan antara dua orang yang sedang berbicara menggunakan telepon. Saat percakapan berlangsung, kamu diminta untuk meninggalkan pesan kepada orang yang dituju yang sedang tidak ada atau tidak dapat dihubungi. Mintalah lawan bicaramu untuk menulis pesanmu. Pastikanlah pesan yang kamu sampaikan jelas dan singkat. Gunakanlah bahasa yang baku dan sopan karena penerima telepon adalah orang yang lebih dewasa darimu. Baik, terima kasih untuk Delsa yang sudah membacakan. Selanjutnya, coba Novita bacakan. Jangan lupa susunan berbicara menggunakan telepon seperti mengucapkan salam, menyebutkan nama, menyebutkan keperluan, meminta menulis pesan, dan menutup pembicaraan. Bacakan percakapan teleponmu di depan kelas dan mintalah salah seorang temanmu untuk memberikan masukan terhadap percakapanmu tentang kejelasan dan isi percakapan. Baik, terima kasih untuk Novita. Ini ada contoh percakapan telepon. Coba, Dini itu sebagai Adelsa dan Ibu Aldo sebagai Diana. Coba bacakan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ini siapa ya? Halo, saya Dini, teman sekelasnya Aldo. Bisakah saya berbicara dengan Aldo? Aldo sedang tidak ada di rumah. Ini ibunya Aldo. Ada apa, Nak Dini? Oh, ini ibunya Aldo ya. Begini, Bu, saya ingin memberikan informasi tentang tugas sekolah. Karena tadi kan Aldo tidak masuk kelas. Iya, Nak. Aldo sakit sudah 2 hari. Tadi siang juga dia dibawa bapaknya ke dokter. Sekarang belum pulang. Ada tugas apa, Nak? Silakan sampaikan pesan untuk Aldo kepada ibu. Maaf, Ibu, tugasnya panjang. Mungkin sebaiknya dicatat saja, Bu. Oh, iya. Sebentar, ibu akan ambil buku dan alat tulis dulu ya, Nak. Ya, Bu. Halo, Nak Dini. Ibu sudah siap mencatat pesannya. Baik, terima kasih. Nah, ini lanjutannya. Coba bacakan lagi. Begini, Bu. Tadi Pak Guru mata pelajaran komputer memberikan tugas. Tugasnya supaya membuat daftar rumus Excel dan harus dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Laporan tugas itu berbentuk lembaran kertas berukuran folio. Ada beberapa ketentuan lain, yaitu untuk margins kertas 3 cm dan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. Demikian tugas dari Pak Guru, Ibu. Coba lanjutannya. Novita, coba. Selain itu, masih ada lagi, Nak Dini? Sudah tidak ada lagi, Bu. Oh iya, Bu. Kata Pak Guru, tugas ini akan dijadikan sebagai ulangan harian. Mohon Aldo diberitahu dan jangan sampai lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Wah, terima kasih atas informasinya, Nak Dini. Nanti akan saya sampaikan jika Aldo sudah pulang dari rumah dokter. Sama-sama, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan atau menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik anak-anak, kita sudah di ujung pembelajaran pada siang hari ini. Tadi Bapak sudah memberikan tugas untuk mendiskusikan tentang apakah tujuan kegiatan tersebut dan apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem. Apakah kalian tadi sudah berdiskusi tentang hal itu? Sudah, Bapak. Nah, kalau sudah, coba bacakan apa hasil dari diskusi kalian. Hasil dari diskusi yang kami lakukan yaitu menanam pohon menciptakan keseimbangan ekosistem karena pohon menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga tanah, menyediakan habitat, mengatur suhu, dan mengatur siklus air. Ini membantu menjaga kualitas udara, mengurangi pemanasan global, mencegah erosi tanah, mendukung keanekaragaman hayati, mengurangi suhu, dan menjaga keseimbangan air. Nah, baik, jika sudah paham, Bapak akan menutup pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum menutup, Bapak akan memimpin doa terlebih dahulu. Siap untuk berdoa, anak-anak? Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa di esok hari. Teruskan membaca ya anak-anak. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.